Titik nol adalah titik kesadaran tertinggi dalam dunia sufi. Titik nol adalah pencapaian puncak spiritualitas keilmuan tasawuf. Tetapi apa sebenarnya yang ada di dalam titik nol ini? Dan apa manfaat serta kelebihannya? Jika kita telah benar-benar sampai pada titik tertinggi ini. Video ini sangat spesial. Karena pada titik inilah para nabi dan para rasul itu mencapai puncak spiritualnya. Harap disimak sampai selesai. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Intuisi adalah naluri yang datangnya tiba-tiba. Semakin diri kita belajar untuk mengenali dan mempelajarinya, maka akan semakin banyak hal yang akan terungkap. Mulailah dari sekarang untuk mendengarkan bahasa tubuh, indera dan perasaan kita. Niscaya sedikit demi sedikit akan lebih mudah untuk membuat keputusan dari tempat yang tepat. Kenali diri kita sendiri dan percayalah pada kemampuan diri kita. Itu semua adalah kuncinya. Terkadang kecemasan dan kesulitan yang kita alami dapat membuat kita tidak tahu harus berbuat apa. Namun, tahukah kamu bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki titik fitrahnya, yaitu yang ada di dalam dirinya yang disebut sebagai titik nol. Titik nol merupakan spiritualitas yang dapat membantu kita kembali ke dalam suasana ketenangan. Pada titik nol, yaitu pada saat diri kita kembali kepada kosong dari segala sesuatu. Tiada lagi yang ada kecuali ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya pada surat Al-Insan ayat 1. Bukankah telah datang satu waktu di mana pada saat itu manusia belum dapat disebut sesuatu. Artinya kosong, nol. Dalam dunia spiritual, titik nol diibaratkan sebagai gerbang portal menuju alam ketuhanan yang dapat membawa seseorang kembali kepada jalan yang benar di dalam hidupnya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa semua manusia bergerak ke dalam dua arah, yaitu ke kanan atau ke kiri. Semakin ia bergerak ke arah kanan, maka akan semakin besar positif perasaannya. Sementara semakin ia bergerak ke arah kiri, maka ia akan semakin terseret dalam negativitas dan kecemasan. Dan orang-orang yang berada pada sisi kiri ini disebut sebagai ashabul shimal atau ashabul masy'amah, golongan kiri. Hidup mereka sengsara seperti terbakar di dalam neraka. Gelombang perasaannya akan selalu negatif, dan dari sifat negatif yang ringan sampai kepada sifat negatif yang sangat dalam. Sedangkan orang yang berada pada sisi sebelah kanan, mereka itu disebut sebagai ashabul yamin atau ashabul maimanah, golongan kanan. Dan hidup mereka tercerahkan seperti hidup di surga. Gelombang perasaannya selalu positif. Dan dari sifat positif yang ringan sampai kepada sifat positif yang tinggi. Tetapi bagi mereka yang telah mencapai tahap kesadaran hakiki, mereka sudah tidak lagi berada di kiri ataupun di kanan. Maksudnya, hidupnya selalu berada pada titik pusat tertinggi yang tidak lagi condong untuk menilai kiri ataupun kanan. Ini bukan berarti pasif atau berada di tengah-tengah, melainkan tahap di atasnya lagi. Dan hidup mereka selalu berada pada kesadaran hakiki. Dan inilah yang disebut telah kembali kepada titik nol, yaitu titik ketenangan yang sempurna. Riyadhah, sholat, zikir,
ataupun tafakur adalah bagian daripada usaha untuk mencapai tahapan titik ini. Pada titik nol, seseorang berhubungan kembali dengan Tuhannya. Penyakit yang dihadapi oleh hampir semua manusia, seperti kecemasan atau rasa was-was yang dapat mengganggu perasaannya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kecemasan berasal daripada jiwa yang sakit atau pikiran dan dapat mengarah pada depresi dan skizofrenia. Bahkan berbagai penyakit seperti diabetes, jantung, kanker, mah, infeksi, dan lain sebagainya itu dapat muncul daripada rasa kecemasan yang terus-menerus menghantui pikirannya. Semakin seseorang ke sisi kirinya, maka gelombang energi negatifnya akan semakin membuat banyaknya penyakit yang akan dideritanya. Hanya dari titik nol yang akan dapat membantu untuk mengatasi perasaan-perasaan negatif tersebut dan membawa seseorang kembali ke jalan yang benar dalam hidupnya. Dengan menemukan titik nol di dalam diri kita, hidup kita dapat terbebas dari berbagai macam himpitan beban hidup. Dan untuk menemukan titik nol, kita harus melalui berbagai macam proses penyucian jiwa dan tumbuh dalam kesadaran dan kepekaan yang tinggi. Para nabi dan juga para rasul, mereka telah berada di sisi teratas daripada garis kehidupannya. Tetapi hidup mereka penuh dengan ujian dan tantangan. Namun mereka selalu mampu secara positif memberikan angka nol pada setiap terpaan ujian yang diberikan Tuhannya. Dengan menjalin komunikasi yang baik kepadanya dan selalu kembali kepada titik nol, mereka mampu menghadapi semua tantangan dan kehidupan mereka selalu dalam keadaan ikhlas, syukur, dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi memang tidak mudah untuk menemukan titik nol. Kadang-kadang perjalanan hidup membawa kita ke arah yang salah. Tetapi tidak peduli seberat apapun tantangan yang kita hadapi atau seberapa jauh kita telah melenceng dari jalan yang benar dalam hidup ini. Dengan menemukan kembali titik nol di dalam diri kita, kita akan dapat kembali ke arah yang benar, arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.